Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum di Rawamangun, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan Presiden untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain melihat langsung keseluruhan proses produksi makanan, Presiden juga berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak. Presiden juga ikut mengecek menu yang akan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati para pelajar. Kedatangan Prabowo disambut antusias siswa-siswi di sekolah. Mengenakan pakaian safari dan bertopi coklat, tampak Presiden Prabowo diserbu para siswa yang ingin bersalaman. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Aulina Iyasya dan Prof Dadan di One on One. Sekarang kita balik lagi ke makan bergizi ya Prof ya. Tadi kita udah ngomong tentang biografi Prof. Jujur seru banget ya Prof, dan mungkin butuh lebih dalam pengen tahu tentang Prof nih, apalagi tadi sempat diajarin bahasa Jerman juga sama Prof. Nah kita balik lagi ke makan bergizi nih Prof. Ini kan sebenarnya banyak banget mengundang reaksi netizen tuh beda-beda ya Prof. Kemarin sempat mau diadain makan bergizi gratis ini, ada yang setuju, ada yang enggak. Terutama nih Prof, mengenai anggaran APBN. Karena kan kita, seperti yang kita ketahui, katanya ini sampai di angka 71 triliun ya Prof untuk makan bergizi gratis. Nah, pendapat Prof sendiri seperti apa sih sebetulnya? Apakah layak dengan senilai 71 triliun ini untuk makan bergizi gratis? Tapi dari sisi Prof aja gitu, dari sisi kepala badan. Saya melihat dan saya bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden, bahwa makan bergizi ini adalah langkah strategik, dan itu menurut saya bisa dijelaskan secara akademik. Saya bisa melihat bahwa anggota rumah tangga di Indonesia itu ada 5 kelas ya, mulai dari kelas miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah sampai kelas atas. Nah, kelas atas ini anggota keluarganya 2,84. Itu artinya ada satu ibu, satu anak, anaknya 0,84. Jadi kalau ada 100 orang kaya, maka 84 keluarga anaknya 1. Sementara 16 keluarga anaknya 0. Nah, kalau tidak ada perpindahan dari keluarga kaya, kelas atas ke keluarga kaya, kelas atas ini akan menurun bertahap, karena satu ibu tidak digantikan oleh satu anak, seorang ayah tidak digantikan oleh seorang anak, ibu dan bapaknya digantikan oleh 0,84 anak. Jadi artinya kurang dari 1. Sementara di keluarga miskin itu anggota keluarganya 4,78. Artinya kalau ada ibu 1, bapak 1, anaknya 2,78. Jadi kalau ada 100 orang miskin, maka 78 keluarga anaknya 3. 22 keluarga anaknya 2. Nah, penduduk Indonesia sampai sekarang masih tumbuh 6 per menit atau 3 juta per tahun. Sampai 2024, penduduk kita akan mencapai 324 juta. Masih akan bertambah 42 juta dari sekarang. Dan sekarang Teh Aula bisa menduga, pertambahan penduduk ini dari kelas atas atau dari kelas miskin? Atas loh. Nggak mungkin atas, karena atas itu... Tapi kan hampir sama sebetulnya. Enggak, ini kan lebih ke yang miskin ya sebetulnya. Iya miskin. Kenapa? Di sini anaknya 0,84. Jadi keluarga kaya itu akan menurun. Tidak akan menjadi pertambahan. Sama seperti prediksi bangsa yang akan hilang di dunia pertama kali adalah bangsa Korea. Kenapa? Karena increasing rate-nya atau pertumbuhan penduduknya 0,7 sekian. Jadi satu orang tergantikan oleh 0,7. Jadi akan turun. Lama-lama akan hilang. Nah, sementara di Indonesia, orang miskin ini menghasilkan 2,78 anak. Jadi pertambahan penduduk ini nanti akan lebih banyak dari keluarga rentan miskin dan miskin. Sehingga kalau kita tidak intervensi dari sekarang, anak-anak sekarang yang 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang dan tidak pernah dan tidak mampu beli susu, ini 20 tahun ke depan, 2045 akan lemah. Jadi dia akan tumbuh tidak optimal, baik dari segi yang lahir di 1000 hari pertama kurang berkembang otaknya sehingga stunting, atau yang sudah lahir di sekarang usia-usia SD, SMP, SMA akan tumbuh tidak optimal sehingga tidak mencapai tinggi yang diharapkan. Nah, kenapa kemudian makan bergizi ini harus masuk untuk bisa mengatasi ini? Selain itu masih akan lahir anak-anak dari
keluarga yang tergolong keluarga miskin, iya, ya betul, kan? Prof. Dan ini akan menandai hampir 60% populasi Indonesia yang akan bertambah itu. Nah, kalau kita tidak atasi sekarang, ini kita bukan mendapatkan bonus demografi, tetapi mungkin kesulitan demografi karena angkatan kerja yang akan diperoleh di tahun 2045 itu yang low quality human resources atau sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Oleh sebab itu Pak Presiden ingin investasi besar-besaran untuk SDM Indonesia menyongsong 2045. Jadi menurut saya ini jauh lebih dari layak dan ini harus dilakukan. Nah, karena Prof, kita ingin menyelamatkan generasi berkualitas di masa depan. nah kalau dari paparan Prof tadi berarti dapat disimpulkan sebetulnya keluarga miskin untuk makan ini difokuskannya ke situ ya Prof? Ya sangat untung, sangat diuntungkan dan bahkan yang diuntungkan Indonesia karena akhirnya semua penduduk yang tadinya tidak mendapatkan makan bergizi akhirnya bisa mendapatkan makan bisa bergizi. merasakan ya Prof. Oleh sebab itu mungkin banyak cerita sekarang kan sudah berjalan 3 minggu nih. Iya. Banyak anak yang kemudian tidak rela makan, kemudian ingin membawa makanannya ke rumah karena adik-adiknya tidak mendapatkan yang sama seperti itu atau ingat ibunya makan seadanya. Jadi itulah kenyataan yang ada sehingga betul-betul Pak Presiden membuat kegiatan atau program ini menjadi program utama. Jadi diusahakan semaksimal mungkin dan karena sudah dilaksanakan dari tanggal 6 Januari, reaksinya luar biasa. Banyak anak-anak yang lapor ke ibunya, kok saya belum dapat makan dari Pak Prabowo. Itu yang mendorong Pak Prabowo kemudian ingin melakukan percepatan. Yang tadinya 82,9 juta itu kita lakukan bertahap dan mungkin baru akan tercapai di tahun 2009. Sekarang Bapak Prabowo ingin akhir 2025 82,9 juta mendapatkan manfaat. Nah Prof, kita berbicara sedikit juga nih mengenai makan bergizi gratis. Ini kan sebetulnya bukan hanya memenuhi nutrisi ya Prof, tapi membantu ekonomi juga nih, roda ekonomi di setiap daerah. Tentu saja, karena gini, kita awalnya melakukan investasi besar-besaran untuk SDM yang berkualitas di masa depan. Begitu ada uang mengalir ke satu tempat di mana ada SPPG yang melayani 3.000, ternyata untuk mengolah bahan baku dan menjadi menu itu butuh bahan baku ya. Nah, bahan bakunya itu adalah produk-produk pertanian. Jadi satu SPPG itu akan mendapatkan uang kan antara 8 sampai 10 miliar. Nah, 85% dari dana itu digunakan untuk membeli bahan baku. Ya, bahan baku yang sumbernya dari pertanian. Jadi apapun nanti yang diproduksi di suatu wilayah ini akan bisa diserap oleh badan gizi untuk disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu anak-anak yang tadi kurang mendapatkan menu gizi seimbang. Kemudian 10,5% digunakan untuk membayar SDM yang ikut terlibat di dalam program masak memasak ini. Jadi ibu-ibu yang tadinya nganggur, tidak punya pendapatan, kemudian bisa bekerja dan kita bayar gitu. Dan dari pengalaman dan sudah jalan ini, satu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu membutuhkan kurang lebih 50 orang untuk bekerja. Jadi 50 orang otomatis bekerja di satu SPPG, jadi nanti kalau ada 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, otomatis 1,5 juta lapangan kerja baru akan tercipta dari program ini. Nah Prof, ini kan kalau untuk saat ini SPPG itu baru ada 250-an ya Prof ya? 245 sampai hari ini. Ya. Nah target itu tahun ini 5.000 nih Prof, kira-kira bisa mencapai itu nggak Prof? Insya Allah, makanya kemudian kita melakukan kemitraan yang seluas-luasnya, kemudian membangun komunikasi yang intens dengan berbagai kementerian, lembaga, institusi lain, dan terutama dengan para mitra yang selama ini memang bergerak di bidang catering, di bidang usaha. Kita optimalkan untuk ikut bergerak dengan Kapolri. Kita sudah MOU dan Kapolri berjanji akan membangun minimal 500 SPPG infrastrukturnya dengan Pemda, demikian juga dengan TNI dan yang selama ini sudah membantu kita, dan utamanya sebetulnya dengan mitra-mitra UMKM. Dan itu yang membantu Badan Gizi sehingga program ini bisa berjalan di 6 Januari. Jadi 6 Januari ini program ini bisa jalan karena keterlibatan semua pihak. Jadi Badan Gizi sendiri sebetulnya belum membangun infrastruktur.
karena APBN-nya baru dibuka blokirnya. Kita sedang menyiapkan semuanya sehingga infrastruktur yang dibangun Badan Gizi baru akan selesai bulan Juli, baru akan bisa digunakan Agustus. Nah sekarang udah bisa jalan karena kita membangun kemitraan yang luas dengan semua pihak. Dan saya ucapkan terima kasih nih kepada semua pihak yang sudah membantu, terutama ketika 6 Januari sudah jalan dan mereka rela untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu yang kemudian kami nanti reimburse. Nah, ini udah ngomongin masalah mitra-mitra, kayaknya kita jeda dulu pemirsa. Saya mau ada pertanyaan lagi nih sama Prof tentang kemitraannya ya. Kalau gitu tetaplah bersama kami di One on One.